Bapak Presiden, perlu kami laporkan atas perintah Bapak Presiden kepada kami sejak 1 tahun lalu adalah bagaimana kita mengelola energi kita dengan memanfaatkan keunggulan komparatif. Maka kami laporkan bahwa hari ini tanggal 25 Agustus bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt, dan untuk di Bali adalah 1.000 megawatt tambah plus baterai. Saya tidak tahu kenapa angka 5,3, tapi saya tahu bahwa 5 tambah 3 hasilnya nanti Bapak Presiden sendiri yang bisa menjelaskan. Gitu. Ini ngeri ini Pak, ini dirjen-dirjen saya olah-olah saya juga ini kelihatannya. Selain daripada itu Bapak Presiden, kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah. Bapak Presiden yang kami hormati, program PLTS ini begitu ini kita luncurkan, ini kita akan lakukan secara masif Pak, dan dibagi menjadi 3 tahun. Dan untuk PLTS-nya saja yang sekarang kita resmikan, itu nilainya itu kurang lebih sekitar 5-6 sen. Namun itu belum termasuk baterai. Nah baterainya itu ditambah lagi. Nah baterainya tergantung, mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu. Ini betul Pak Dirut PLN ya. Oh ya, jangan sampai salah-salah kita di depan Presiden ini soalnya. Bapak Presiden, hadirin yang kami hormati, kami juga laporkan bahwa untuk PLTS di beberapa tempat Bapak, yang Bapak memerintahkan kami yang 1 megawatt per desa, itu sudah dilakukan oleh Pertamina Bapak. Pertamina di salah satu kabupaten di wilayah Sumatera itu telah melakukan, dulunya desa itu tidak ada listrik. Mungkin ada yang ikuti, wali kotanya ada kalau tidak salah. Itu tidak ada listrik sama sekali, sekarang sudah dilakukan 1 mega. Dan itu mereka sudah bisa bikin storage, perikanan mereka sudah jalan, masyarakat mereka juga sudah mendapatkan listrik. Nah daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa, agar semuanya bisa ada listriknya. Di samping itu juga di Provinsi Bangka Belitung, itu dari PLN sudah membangun, mengkonversi PLTD menjadi tenaga yang energi yang bauran. Ada angin, ada juga matahari. Ini sudah dikonversi Pak. Dan ini mampu menghemat APBN kita dari subsidi solar. Dan rata-rata kita targetkan total listrik yang ada di Indonesia masih ada 12,6 gigawatt yang memakai solar. Dari 12,6 gigawatt itu kita menghasilkan minyak kita itu kurang lebih ekuivalen 230 sampai dengan 250 ribu barel per day. Jadi ini Bapak, kalau ini mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jenis solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional. Khusus untuk Bali, dengan kita memakai 100, dengan memakai 1.000 megawatt, itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN. Selama ini ternyata Bali ini masih pakai PLTD. Jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali Pak, karena kampanyenya adalah green energy. Jadi saya tadi sempat guyon dengan Pak
Gubernur. Saya bilang, Pak Gubernur, mengelola negara ini jangan dilihat warna. Presiden kita adalah Ketua Umum Gerindra, menterinya adalah Ketua Umum Golkar, tapi eksekusi program PLTS di kandang merah. Nah, ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten. Mudah-mudahan pikiran Pak Gubernur ini terilhami oleh semua kader partai politik yang ada di bangsa kita. Gubernur habis ini setoran, ini naik harga saham ini. Saya pikir hanya itu Bapak Presiden yang perlu kami laporkan, dan tim yang akan melakukan tender nantinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang kami laporkan, bahwa ini yang pertama adalah kita dorong IPP. Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP. Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat dana antara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau. Saya pikir demikian yang perlu kami laporkan. Program ini Bapak Presiden terjadi karena kerja tim. Bukan kerja Menteri SDM, bukan kerja PLN saja. Kami di Satgas Hilirisasi, ada Pak Rosan sebagai Wakil Ketua, ada Pak Mensesnek, ada Pak Seskap, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian, Menteri ATR, semua Pak. Polisi, tentara, semua ikut membantu. Bahkan 2 malam ini TNI Polri yang duduk pasang 1 megawatt sampai dengan tengah-tengah malam. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada TNI Polri dan seluruh kementerian lembaga yang telah membantu mendukung sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian yang kami laporkan kepada Bapak Presiden. Selanjutnya kami memohon arahan, petunjuk agar hal-hal yang terkait dengan urusan ini bisa dipercepat. Kami juga lapor kepada Bapak Presiden, tanah ini kita pakai tanah negara Pak. Sesuai arahan Bapak, tanah negara, dan Pak Gubernur sudah mengeluarkan rekomendasi. Dan untuk 1000 megawatt di Bali semuanya insya Allah akan memakai tanah negara. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.